Perkenalkan, saya Leoni Oktanti. Perkenalkan, nama saya Wiwi Tribegati Soab. Kami dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Kami akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum masuk ke materinya, Kami akan memperkenalkan lingkungan sekitar kampus kami. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji, merangkum indahnya. Laras rasa nihil ragu, biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak gairah, kamu mendayu sabda diramu. Jadikan hanya aku satu-satunya senggarapan bagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku kidung setia. Jadikan hanya aku satu-satunya senggarapan bagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku kidung setia. oke, itu tadi perkenalan sebagian dari kampus kami. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Ada 4 topik yang akan kami bahas di materi ini. Yang pertama, apa itu SIA? Yang kedua, mengapa mempelajari SIA? Yang ketiga, peran SIA dalam rantai nilai. Dan yang keempat, SIA dan strategi corporate. Kita masuk ke materi yang pertama, apa itu Sistem Informasi Akuntansi? Sebagai entitas bisnis, umumnya perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi yang efisien dan efektif, khususnya dalam menyajikan informasi kebutuhan manajemen berbagai pihak di luar perusahaan yang memerlukannya. Informasi sangat sering menjadi penentu dalam pengambilan keputusan, baik manajemen perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Berikut beberapa definisi mengenai sistem. Yang pertama, menurut Baridwan, mendefinisikan sistem sebagai kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Yang kedua, menurut Mulyadi, mendefinisikan sistem sebagai suatu organisasi formulir, catatan, dan laporan. Yang ketiga, menurut Wijayanto, mendefinisikan sistem sebagai bagian-bagian yang saling berinteraksi. Dan yang keempat, menurut Hall, mendefinisikan sistem sebagai kelompok dari 2 atau lebih komponen. Menurut pendapat para ahli di atas, dapat diikhtisarkan pada dasarnya sistem terdiri dari 3 unsur, yaitu masukan, proses, dan juga keluaran. Sistem memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama sistem terbuka, yaitu sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak sama sekali berhubungan dengan lingkungannya. Kita coba untuk memisahkan terlebih dahulu pengertian atau konsep sistem. Jadi, sistem ini bukan hanya sekedar aplikasi-aplikasi, tapi merupakan bagian dari sistem. Karena aplikasi itu bisa dikatakan sebagai komponen-komponen, kemudian entitas atau orang-orang yang berada di dalam sistem tersebut juga merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan perencanaannya. Setelah mengetahui pengertian sistem, maka apa itu informasi? Informasi merupakan komoditas yang sangat penting.
karena adanya informasi akan membantu dalam operasi dan pengambilan keputusan sehari-hari. Data dan informasi sangat berhubungan dalam penyediaan informasi. Data dapat diartikan sebagai fakta atau jumlah yang merupakan masukan bagi suatu sistem informasi. Biasanya, data digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen. Menurut Bottner dan Hopwood, mendefinisikan informasi sebagai data yang berguna dan diolah sehingga dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dengan informasi yang jelas, konkret dan detail, maka pengambilan keputusan akan semakin tepat dan cepat. Informasi yang baik harus memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, relevan. Kedua, akurat. Ketiga, tepat waktu. Yang keempat, ringkas dan lengkap. Yang kelima, jelas. Yang keenam, dapat diukur. Yang ketujuh, konsisten. Jadi, sesuai dengan pengertian tadi bahwa informasi merupakan keluaran dari suatu proses pengolahan data yang didapatkan dari lapangan serta dijadikan dasar kuat untuk pengambilan keputusan. Lalu, apa itu akuntansi? Akuntansi pada hakikatnya merupakan suatu proses menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk operasional perusahaan. Melalui akuntansi, informasi perusahaan dikomunikasikan ke pihak berkepentingan. Beberapa definisi mengenai akuntansi. Pertama, Sumarso mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi. Yang kedua, Warren dan kawan-kawan mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Hongren dan kawan-kawan mendefinisikan akuntansi sebagai sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis. Nah, kita sudah mengetahui bahwa akuntansi adalah suatu proses yang dimulai dari transaksi, pencatatan, pengitisaran, dan laporan akuntansi. Jadi, sebuah sistem informasi yang sengaja dibuat agar mempermudah setiap kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi. Setelah kita mengetahui uraian dari sistem, informasi, dan juga akuntansi, maka dapat diketahui lebih jelasnya tentang sistem informasi akuntansi. Berikut beberapa definisi mengenai sistem informasi akuntansi. Yang pertama, menurut Wilkinson, mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai kerangka pengkoordinasian sumber daya. Yang kedua, menurut Kelinas, Orams, dan Wiggins, mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai subsistem khusus dari sistem informasi manajemen. Yang ketiga, menurut Bottner dan Hopwood, mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai kumpulan sumber daya. Yang keempat, menurut Baridwan, mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai suatu komponen yang mengumpulkan, menggolongkan, mengelola, menganalisa, dan mengkombinasikan informasi keuangan. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi ialah sekelompok atau serangkaian elemen yang terintegrasi dengan komponen-komponen lain yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian dijelaskan, SIA adalah mengolah data. Data yang diolah SIA adalah data yang bersifat keuangan. Sistem hampir terdiri dari beberapa subsistem kecil, masing-masing melakukan fungsi khusus untuk mendukung sistem yang lebih besar. Manfaat sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan serta menyimpan data aktivitas atau transaksi perusahaan. Kedua, memproses data yang terkumpul menjadi informasi yang bermanfaat saat pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol yang efektif dan tepat terhadap aset-aset perusahaan atau organisasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan atau produk serta meminimalisir biaya produksi atau jasa sehingga keuntungan perusahaan meningkat. Yang kelima, peningkatan efisiensi kerja pada bagian keuangan. Yang keenam, ahli ilmu mengalami peningkatan. Nah,
Itu tadi adalah manfaat-manfaat yang kita peroleh jika kita menggunakan sistem informasi akuntansi. Fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, untuk mengumpulkan dan menyimpan data secara efisien dan efektif. Data-data ini berkaitan dengan semua kegiatan keuangan organisasi, termasuk mendapatkan data transaksi dari dokumen sumber, merekam transaksi dalam jurnal, dan memposting data dari jurnal ke buku besar. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang berguna. Output dari informasi ini dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan, termasuk menghasilkan laporan material dan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk memastikan kontrol dengan tepat. Dengan adanya kontrol yang tepat, maka akan menghasilkan proses yang akurat dalam penyimpanan dan pemrosesan data. 5 komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, orang, kedua, prosedur, ketiga, data, keempat, software, dan yang kelima, infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama adalah user. User ini merupakan komponen yang paling pokok dalam sebuah sistem informasi akuntansi. User itu adalah bagian-bagian yang terkait dan yang saling terhubung di dalam suatu organisasi untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas organisasi atau perusahaan. Misalkan sebagai contoh, sistem informasi akuntansi persediaan. Maka, user yang ada di dalamnya, misalkan ada bagian gudang, kemudian bagian pembelian, ada juga bagian keuangan, bagian penjualan, dan kemudian manajer dan lain sebagainya. Nah, setiap user di dalam sistem informasi akuntansi itu akan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, di mana nanti fungsi-fungsi tersebut akan saling berkaitan, lalu dilakukan evaluasi serta pengendalian sesuai dengan level manajerialnya atau tingkatannya. Dan yang kedua adalah prosedur. Nah, prosedur di dalam sistem informasi akuntansi pasti ada. Kenapa? Karena prosedur inilah yang akan menceritakan alur dari sistem informasi akuntansi. Sebagai contoh, sistem informasi akuntansi persediaan. Maka, prosedurnya itu mendeskripsikan bagaimana suatu barang di dalam organisasi atau perusahaan itu bisa masuk dan bisa keluar. Bisa masuk, misalnya, adanya permintaan dari bagian gudang untuk mengecek bahwa ada persediaan barang yang hampir habis, sehingga bagian gudang membuat permintaan pembelian yang diberikan kepada bagian pembelian, kemudian bagian pembelian melakukan validasi terhadap permintaan tersebut dan memberikan permintaan kembali ke bagian keuangan. Ketika bagian keuangan sudah ACC, maka nanti bagian pembelian akan memberikan barang tersebut ke supplier. Kemudian setelah barang tersebut sampai, bagian pembelian menerima barang tersebut dan diberikan kepada bagian gudang kembali, dan seterusnya. Nah, proses semacam itu dinamakan dengan prosedur, sehingga sistem informasi akuntansi yang kita buat itu bisa dideskripsikan dengan baik. Ada SOP-nya. Jadi, dalam melaksanakan sebagai contoh pembelian barang atau pengeluaran barang, itu punya prosedur yang harus diikuti atau dilakukan. Yang ketiga adalah data. Data ini merupakan sumber untuk mengambil keputusan. Misalkan sebagai contoh, dilihat data barang itu sudah hampir habis stoknya, sehingga keputusannya harus dilakukan pembelian dengan segera. Data ini bisa berupa formulir, bisa juga faktur, laporan, atau informasi, dan lain sebagainya. Yang memang itu digunakan dalam proses terlaksananya sistem informasi akuntansi. Yang keempat adalah software atau perangkat lunak, yaitu merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk mengelola sistem informasi akuntansi. Jadi kalau kita berbicara aplikasinya, berbasis web misalnya, berbasis mobile, berbasis desktop, atau basis-basis lainnya, maka perangkat lunak apa yang akan digunakan? Basisnya apa? Offline, online, mobile, apapun dan sebagainya. Nah, diharapkan mahasiswa itu mampu juga menciptakan perangkat lunak untuk mengelola sistem informasi akuntansi. Terakhir, infrastruktur teknologi informasi. Perangkat lunak ini agar dapat berjalan secara baik fungsionalitasnya, maka perlu didukung dengan infrastruktur teknologi informasi.
Kalau kita berbicara tentang infrastruktur teknologi informasi, maka kita berbicara tentang peralatan-peralatan teknologi informasi yang ada di dalamnya. Misalkan jaringan, web, hosting, domain, dan perangkat pendukung lainnya, agar aplikasi yang kita bangun atau aplikasi yang kita ciptakan itu sesuai dengan yang diharapkan. Topik yang kedua yaitu mengapa mempelajari sistem informasi akuntansi. Alasan mempelajari sistem informasi akuntansi yang pertama, semua informasi di bidang akuntansi dipakai untuk mengambil keputusan. Yang kedua, bermanfaat untuk perancangan, penggunaan, dan implementasi sistem laporan keuangan untuk menambah keahlian di dalam merancang sebuah sistem. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi merupakan komponen kunci dalam setiap proses pengembangan usaha melalui pembuatan laporan dengan melakukan penilaian kinerja usaha corporate revaluation. Yang keempat, sistem informasi akuntansi mampu memenuhi kebutuhan informasi yang ditunjukkan kepada pemakai ekstern, yaitu calon investor atau kreditor seperti bank, restoran, dan lain-lain, dan kepada pihak intern seperti para manajer, pemilik, maupun karyawan. Yang kelima, dengan adanya revolusi teknologi informasi menyebabkan sistem informasi akuntansi sangat berperan di dalam melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha. Teknologi, informasi, dan strategi perusahaan. The Institute of Management Accountants atau IMA menunjukkan bahwa aktivitas pekerjaan paling penting kedua yang dijalankan para akuntan perusahaan adalah perencanaan strategis jangka panjang. Perancangan Certified Information Technology Professional dimaksudkan adalah CITP mengidentifikasi para Certified Public Accountant yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang teknologi dan yang memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam berbagai organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. B. Spesialis baru CITP ini mencerminkan pengakuan ACPA atas pentingnya teknologi informasi dan hubungnya dengan akuntansi. 10 kegiatan kerja yang paling penting bagi para akuntansi. Yang pertama, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua, perencanaan strategi jangka panjang. Yang ketiga, mengelola fungsi akuntansi dan keuangan. Yang keempat, konsultasi internal. Kelima, anggaran jangka pendek. Keenam, analisis keuangan dan ekonomi. Ketujuh, perbaikan proses. Kedelapan, sistem dan operasional. Kesembilan, evaluasi kerja. Dan yang terakhir, analisis pelanggan dan profitabilitas produk. Ada 3 faktor yang mempengaruhi desain sistem informasi akuntansi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, strategi organisasi. Dan yang ketiga, budaya perusahaan. Perusahaan bisnis sering melaporkan berbagai cara teknologi informasi mengubah cara pelaksanaan akuntansi dan kegiatan bisnis lainnya. Topik yang ketiga, peran SIA dalam rantai nilai atau value chain. Rantai nilai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai kepada para pelanggannya, yaitu inbound logistik atau logistik lingkar dalam, meliputi penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan masukan yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual. B. Operasi atau operation, yaitu aktivitas-aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Misal aktivitas perakitan di dalam perusahaan otomotif mengubah bahan mentah menjadi produk mobil sudah jadi. C. Outbound logistik atau logistik lingkar luar, yaitu aktivitas-aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi kepada para pelanggan. Misal mengirimkan mobil yang sudah jadi melalui jasa pelayanan kepada dealer mobil. D. Pemasaran dan penjualan, yaitu aktivitas berhubungan dengan membantu pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Misal pemasangan iklan. E. Pelayanan atau servis, memberikan dukungan pelayanan purna jual kepada para pelanggan, misal pelayanan perbaikan dan perawatan.
Entitas bisnis juga melakukan 4 aktivitas pendukung atau support activities yang memungkinkan kelima aktivitas utama tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. 4 aktivitas pendukung dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, infrastruktur perusahaan, mengarah kepada aktivitas-aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum yang penting bagi organisasi beroperasi. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia, melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan perekrutan, pengontrakan, pelatihan, dan pemberian kompensasi dan keuntungan bagi karyawan. Yang ketiga, teknologi, merupakan aktivitas yang meningkatkan produk atau jasa, misalnya penelitian dan pengembangan, investasi dalam teknologi informasi yang baru, atau pengembangan website dan desain produk. Dan yang keempat, pembelian atau purchasing, seluruh aktivitas yang melibatkan perolehan bahan mentah, suplai, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utamanya. Sistem nilai atau value system. Konsep rantai nilai dapat diperluas dengan mengakui bahwa organisasi harus berinteraksi dengan pemasok, distributor, dan juga pelanggan. Rantai nilai perusahaan dan rantai nilai para pemasok, distributor, dan pelanggannya bersama-sama membentuk sebuah sistem. Sistem informasi akuntansi yang dirancang atau didesain dengan baik dapat menambah nilai bagi organisasi perusahaan dengan cara yang pertama, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Yang keempat, berbagai pengetahuan. Dan yang kelima, meningkatkan laba organisasi melalui perbaikan efisiensi dan efektivitas rantai persediaan. Data dan informasi serta pengambilan keputusan. Data mengarah pada fakta-fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses dengan sistem informasi. Terdapat 3 jenis data yang perlu dikumpulkan, seperti fakta-fakta tentang kejadian, sumber daya yang dipengaruhi oleh kejadian, dan para pelaku yang terlibat di dalam kejadian. Banyak model tentang proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan sebagai aktivitas yang kompleks, terdiri dari beberapa tahap. Pertama, identifikasi masalah. Pengambilan keputusan harus memiliki suatu metode untuk memecahkan masalah. Kemudian, pengambilan keputusan harus mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model tersebut. Karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama, relevan. Informasi akan relevan bila dapat mengurangi ketidakpastian, memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan untuk membuat prediksi, mengkonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Kedua, andal. Informasi andal bila bebas dari kesalahan atau penyimpangan dan secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi. 3. Lengkap. Informasi itu lengkap bila tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya. Keempat, tepat waktu. Informasi itu tepat waktu bila diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan pengambilan keputusan, menggunakannya dalam membuat keputusan. 5. Dapat dipahami. Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas. 6. Dapat diverifikasi. Informasi dapat diverifikasi bila 2 orang dengan pengetahuan yang baik bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama. Apakah pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah. Kedua, memilih metode untuk memecahkan masalah.
Ketiga, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut. Yang keempat, menginterpretasikan keluaran model tersebut. Yang kelima, mengevaluasi sisi positif dari tiap alternatif yang ada. Yang keenam, memilih dan melaksanakan solusi yang dipilihnya. Keputusan dapat dikategorikan berdasarkan yang pertama, tingkat struktur yang ada dan berdasarkan lingkupnya. 1. Struktur keputusan. A. Keputusan terstruktur, bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik, hingga dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat lebih rendah dalam suatu organisasi. Contoh, keputusan untuk memberikan kredit ke para pelanggan lama hanya membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit pelanggan dan saldo saat ini. Keputusan yang terstruktur seringkali diotomatiskan. B. Keputusan semi terstruktur ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Contoh, menetapkan anggaran pemasaran untuk suatu produk baru. C. Keputusan tidak terstruktur bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Contoh, memilih sampul depan sebuah majalah. 2. Ruang lingkup keputusan. Berdasarkan pengaruhnya, terdapat bermacam-macam jenis ruang lingkup keputusan, seperti A. Pengendalian operasional berurusan dengan kinerja yang efektif dan efisien atas tugas tertentu. B. Pengendalian manajemen berurusan dengan pemakaian yang efektif dan efisien atas sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. C. Perencanaan strategis berurusan dengan penetapan tujuan organisasi dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Topik yang keempat, SIA dan strategi corporate SIA. Teknologi informasi dan strategi bisnis. Perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi strategi. Perkembangan internet sangat mempengaruhi cara berbagai tahapan rantai nilai dilaksanakan. Contoh, untuk produk-produk yang dapat diubah menjadi data digital. Internet memungkinkan organisasi untuk secara signifikan mempersingkat aktivitas inbound dan outbound logistik mereka. Selain secara langsung mempengaruhi cara-cara organisasi menjalankan aktivitas-aktivitas rantai nilai mereka, internet juga secara dapat signifikan mempengaruhi baik strategi dan posisi strategis. Contoh, internet secara dramatis dapat mengurangi biaya, dan karenanya membantu perusahaan mengimplementasikan strategi biaya rendah atau low cost strategy. Akan tetapi, jika setiap perusahaan dalam industri tertentu mempergunakan internet untuk mengadopsi strategi biaya rendah, maka pengaruhnya akan problematis. Bahkan salah satu hasil yang mungkin terjadi adalah persaingan harga yang ketat antara perusahaan. Apabila hal ini terjadi, hasil dari penghematan biaya yang diberikan oleh internet akan diperoleh para pelanggan, bukan dikuasai oleh perusahaan dalam bentuk laba tinggi. Strategi dan posisi strategi perusahaan. Menurut Michael Porter, Profesor Bisnis dari Harvard University, dalam artikel What is Strategy, berargumentasi pada dua strategi dasar bisnis yang dapat dilakukan entitas. A. Dua strategi dasar bisnis. Yang pertama, strategi diferensi produk, yaitu melakukan penambahan berbagai fitur atau pelayanan atas produk yang tidak diberikan para pesaing. Dengan cara ini, perusahaan dapat menentukan harga premium ke para pelanggannya. Kedua, strategi biaya rendah atau low cost, yaitu memerlukan perjuangan untuk dapat menjadi penghasil produk atau jasa yang paling efisien. B. 3 posisi strategi dasar. Yang pertama, posisi strategi keanekaragaman atau variety based, yaitu melibatkan produksi atau penyediaan
sebagian dari produk atau jasa dalam industri tertentu. 2. Posisi strategi berdasarkan kebutuhan atau needs-based, yaitu melibatkan usaha untuk melayani hampir seluruh kebutuhan dari kelompok pelanggan tertentu, termasuk mengidentifikasi target pasar. 3. Posisi strategi berdasarkan akses, yaitu access-based, yaitu melibatkan sebagian pelanggan berbeda dari pelanggan lainnya dalam hak faktor 2 seperti lokasi geografis atau ukuran. Sistem informasi akuntansi bagi organisasi memainkan peran penting dalam membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategi. Yang pertama, pengumpulan data tiap aktivitas. Yang kedua, pengubahan data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengkoordinir atau mengatur aktivitas-aktivitasnya. Nah, gimana nih teman-teman semua? Apakah teman-teman semua sudah mengerti tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi? Kami harap lewat video pembelajaran ini teman-teman semua dapat memahami apa itu sistem informasi akuntansi. Sebelum kami mengakhiri video pembelajaran ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video pembelajaran ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Suyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkontribusi dalam proses pembuatan video pembelajaran ini. Dan mohon maaf jika video pembelajaran ini banyak kekurangannya karena kelebihannya hanya ada di kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? But maybe the world could be ours tonight. Jadi kita mau rekaman guys. Semangat. Kenapa muka aku bulat? Vlog. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1. Asik. Diam. Diam. Aku rekam. Dah. Tuh.